Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatannya. Qadarullah turun hujan ya di perjalanan. Sebenarnya di tempat saya itu sudah agak terang seperti ini. Cuma di beberapa daerah itu masih hujan deras. Dan itu di luar dugaan. Seperti di Patik Raja itu deras banget. Subhanallah. Kemudian terang lagi di Banyumas, perbatasan Banyumas Sokaraja itu udah mulai terang. Kemudian deras lagi di Sokaraja sampai Kalimantan. Alhamdulillah di Mewek terang sampai sini terang. Ya qadarullah, itu sudah menjadi ketetapan Allah. Jadi sekali lagi kami mohon maaf atas keterlambatannya. Nah, jemaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita ya, kula lan panjenengan mendapatkan sebuah pemberian yang sangat luar biasa. Hadiah yang begitu istimewa dari orang-orang yang kita sayangi. Panjenengan bakal melakukan apa, Pak? Yang pertama tentunya bersyukur ya. Ketika kita mendapatkan sebuah hadiah yang istimewa, hadiah yang begitu berharga, apalagi dari sahabat kita, apalagi dari orang yang sangat kita sayangi, pasti kita akan berterima kasih kepadanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua nopo? Kita benar-benar akan menjaga pemberian tersebut. Contohnya, sahabat kita memberi kita sebuah sepeda motor. Karena melihat kita itu setiap hari ngepit terus, ya. Goes terus, ning pasar ngepit, dolan ngepit, ya, kemana-mana ngepit, sampai pada akhirnya sahabat kita merasa kasihan kepada kita, sehingga sahabat kita ini berinisiatif untuk memberikan sebuah sepeda motor supaya kita itu nggak ngepit terus. Maka sebagai bentuk penghormatan kita kepada saudara kita yang telah memberikan hadiah berupa sepeda motor, kita pasti akan menjaganya. Kita nggak ingin mengecewakan saudara kita. Kita nggak ingin membuat sahabat kita itu marah dengan kelakuan kita, yaitu dengan tidak menjaga pemberian tersebut. Kita nggak enak. Kita malu kalau misalnya kita nggak amanah dengan hadiah yang kita dapatkan dari sahabat kita. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sudah seharusnya seorang muslim yang baik itu senantiasa bersyukur dan menjaga segala pemberian yang telah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan memelihara segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia. Kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita itu sedikit atau banyak, Pak, Bu? Banyak ya. Bahkan saking banyaknya kita tidak bisa menghitung kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Hitung coba, mungkin di antara kita pengen bukti. Coba hitung
dari bangun pagi tadi sampai sekarang sudah berapa kenikmatan? Nggak terhingga Pak Bu. Bangunnya sudah nikmat, bernafasnya sudah nikmat, kedip, belum lagi aliran darah, sehat, iman, kemudian masih bisa bicara. Subhanallah, masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Oleh karena itu sudah seharusnya kita bersyukur. Dan di antara cara bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu dengan menjalankan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita itu sangatlah banyak. Saking banyaknya kita tidak bisa menghitung kenikmatan-kenikmatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian mencoba menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah kalian dapatkan, la tuhsuha. Enggak akan pernah bisa. Enggak akan pernah bisa. Jangankan dari lahir sampai sekarang, dari tadi pagi sampai sekarang aja kita nggak bisa ngitung, karena begitu banyak kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala yang telah Dia berikan kepada kita. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita semua ini, ada beberapa kenikmatan-kenikmatan yang memang sudah seharusnya kita jaga. Ada beberapa karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang sudah sepatutnya, yang sudah seharusnya kita pelihara. Jangan sampai dicabut. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala ganti dengan keburukan. Nah, di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut, insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sekurang-kurangnya ada 3 kenikmatan terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Ya, sekurang-kurangnya ada berapa? 3. Yang pertama, napa niku Pak, Bu? Hidayah. Okay. Hidayah adalah kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Kenapa bisa dikatakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh seorang hamba? Karena orang yang mendapatkan hidayah berarti dia telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mengetahui mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang memang harus dilakukan oleh seorang hamba, mana yang memang harus dijauhi oleh seorang hamba. Ini adalah sebuah kenikmatan, Pak Bu. Dan ini akan menghantarkan hamba tersebut masuk ke dalam surga. Tuh kepriwe arep mlebu surga tapi orang ngerti ndising bener ndising salah. Ya, jauh panggang dari apinya, ya. Mau masuk surga tapi nggak tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Ya sangat nggak memungkinkan. Oleh karena itu, dengan hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, maka bersyukurlah. Banyak-banyak bersyukur dan jaga hidayah ini, Pak. Jaga hidayah ini. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang waktunya sama seperti kita, yang mungkin usianya ada yang jauh lebih tua, ada yang sama setara dengan kita, mungkin ada yang lebih muda dari kita, tapi mereka menghabiskan waktunya bukan untuk masalah akhirat. Mereka lebih jauh disibukkan dengan dunia. Mereka jauh lebih mementingkan keperluan dunia daripada akhiratnya.
Nah, kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan karunia berupa hati yang lapang, hati yang senang untuk menghadiri majelis taklim. Maka ini adalah sebuah kenikmatan yang besar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya hidayah itu terbagi menjadi dua, ya. Berkaitan dengan hidayah, kita akan sedikit singgung bahwasanya hidayah itu terbagi menjadi pinten Pak, Bu? Dua. Sekurang-kurangnya terbagi menjadi dua. Apa itu yang pertama, Ustadz? Yang pertama adalah hidayatul irsyad. Napa Pak, Bu? Hidayatul irsyad. Apa itu hidayatul irsyad, Ustaz? Cara bahasa sederhananya yaitu hidayah yang bisa diberikan oleh semua hamba. Hidayah yang apa Pak Bu? Bisa diberikan oleh semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gimana Ustaz? Contohnya panjenengan memberikan nasihat kepada putra-putri panjenengan untuk sholat, untuk berkata yang baik, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ini adalah hidayatul irsyad. Ini semuanya bisa Pak Bu. Seperti saya sedang memberikan tausiah, berarti saya ini sedang memberikan apa? Hidayatul irsyad, petunjuk. Ya. Dan ini juga bisa dilakukan oleh Nabi SAW. Ini yang keberapa? Pertama, bahwasanya semua orang itu bisa melakukan atau memberikan hidayatul irsyad. Nah, kemudian yang kedua yaitu hidayatut taufik. Napa? Hidayatut taufik. Apa yang dimaksud dengan hidayatut taufik, Ustaz? Secara sederhananya, hidayatut taufik itu adalah hidayah yang hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu memberikan hidayah ini. Contohnya, misal ada orang melakukan perbuatan buruk, lalu kita menasehatinya, berarti orang itu telah mendapatkan hidayatul irsyad. Nah, setelah mendapatkan hidayatul irsyad, apakah dia akan mendapatkan hidayatul taufik? Tergantung Allah. Kalau orang itu dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, mau menerima nasihat yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan nasihat, maka berarti dia telah mendapatkan hidayatul taufik. Kalau misalnya ada orang menolak nasihat, menolak kebenaran, berarti orang tersebut tidak mendapatkan hidayatul taufik atau belum mendapatkan hidayatul taufik. Nah, di sini semuanya insya Allah di antara orang-orang yang mendapatkan hidayatul taufik. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena hatinya sudah siap menerima nasihat. Dan ini sebuah kenikmatan Pak Bu. Sebuah kenikmatan besar yang kita dapatkan dan tidak didapatkan oleh orang yang disayang oleh Nabi SAW. Sinten niku? Sinten Pak Bu? Di antara keluarga Nabi yang tidak mendapatkan hidayatul taufik. Sinten? Pamannya, nggih. Leres. Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak. Abu Thalib. Dia ini pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau membela Nabi.
melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, menjaga Nabi, membela Nabi dari orang-orang kafir Quraisy yang ingin menyakiti Nabi. Namun qadar Allah menetapkan Abu Thalib meninggal di atas kekafiran. Kisahnya itu sedikit cerita tentang Abu Thalib ini ya. Jadi singkat cerita, Abu Thalib adalah paman Nabi yang sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad juga sangat sayang kepada Abu Thalib. Di antara bentuk kasih sayang Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW, dia selalu menjaga Nabi Muhammad ketika atau setiap kali berdakwah. Orang-orang kafir Quraisy mereka akan segan jika Abu Thalib melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka nggak akan ganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada di antara bentuk bahwasanya Abu Thalib sayang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara bentuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sayang kepada pamannya, beliau sangat berharap sekali pamannya itu bisa memeluk Islam. Beliau sangat berharap sekali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pamannya ini bisa masuk Islam. Nabi SAW sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan hidayatul irsyad, mendakwahi pamannya, memberikan nasihat kepada pamannya, tapi pamannya masih mengatakan belum. Hingga pada akhirnya tiba waktunya Abu Thalib ini meninggal. Sebelum meninggal, beliau jatuh sakit. Sebelum meninggal, beliau jatuh sakit. Dan sakitnya cukup parah. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwa pamannya yang disayang ini, yang tersayang, jatuh sakit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinisiatif untuk mendatangi pamannya tersebut, guna mengajak Abu Thalib untuk masuk ke dalam Islam. Tapi jebule Pak Bu, pas sudah sampai rumahnya Abu Thalib, di situ sudah ada Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah, orang-orang kafir sudah pada tilik ya, pada tilik Abu Thalib. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan keinginannya, niat baiknya. Beliau tetap mendatangi Abu Thalib sendirian. Jadi misalnya ini Abu Thalib lagi sakit, sebelah sini orang-orang kafir Quraisy, di sini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Thalib sedang sakaratul maut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak pamannya untuk mengucapkan La ilaha illallah. Ya ammi, au ay ammi, wahai pamanku tersayang, Qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, jika kamu mengatakan la ilaha illallah, maka akan aku jadikan kalimat ini sebagai hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menolongmu nanti. Jadi hanya dalam tanda kutip dengan kalimat apa Pak Bu? La ilaha illallah. Aku bisa menolongmu nanti di hadapan Allah, wahai Abu Thalib, agar engkau tidak masuk neraka. Ketika Abu Thalib mau mengatakan itu Pak Bu, tiba-tiba temannya ini orang-orang kafir, Abdullah bin Abi Umayyah, kemudian Abu Jahal mengatakan, Ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau sudah mulai benci dengan agama nenek moyangmu? Dibikin apa? Ragu. Dibikin ragu Abu Thalib. Jadi ketika mau mengucapkan la ilaha illallah, oh iya ya, duh kepriwe kayak bingung. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak lagi, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku tersayang, ucapkanlah la ilaha illallah,
sebuah kalimat yang pasti aku bisa jadikan hujah untuk menolongmu nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pas mau ngucapin, dicolek lagi sama Abu Jahal. Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu sudah benci dengan agama nenek moyangmu? Begitu seterusnya, Pak. Sampai beberapa menit, akhirnya Abu Talib mengatakan, ana ala millati Abdul Muthalib. Aku berada di atas agama nenek moyangku, yaitu Abu Talib. Lalu Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Berada di atas agama nenek moyangku. Berarti masuk Islam enggak, Pak, Bu? Enggak. Dia tetap dalam kekufuran. Karena isin karo kanca-kancane. Isin karo kanca-kancane. Mengucapkan la ilaha illallah, dibikin ragu apakah sudah benci sama ajaran nenek moyang, sudah benci sama ajaran kakekmu. Akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Pada saat itu juga Nabi SAW pun sedih luar biasa. Nabi SAW sangat sedih. Kenapa bisa sedih? Ya karena orang yang disayang meninggal dalam keadaan kafir. Dan orang yang kafir itu selamanya di neraka, Pak. Kalau muslim banyak dosa sih ya mampir dulu ke neraka bisa mentas. Nah kalau kafir nggak bisa, Pak, Bu. Maka ketika itu Nabi SAW pun sedihnya luar biasa hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat dalam surat At-Taubah ayat ke-113. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu yastaghfiru lil musyrikin." Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada orang-orang musyrik. Ayat ini turun ketika Nabi SAW mengatakan, demi Allah, aku akan memohonkan ampunan untukmu wahai Abu Talib kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, turun ayat ini. Gak pantas bagi seorang nabi. Walladzina amanu, dan juga orang-orang mukmin untuk memohonkan ampunan kepada orang-orang musyrik yang sudah meninggal. Kalau masih hidup maka kita boleh doakan agar mendapatkan hidayah. Walau kanu uli kurba, meskipun orang-orang musyrik itu adalah bagian dari keluarganya, kalau sudah meninggal dalam keadaan kafir, ke dalam keadaan non muslim, maka dilarang oleh Allah untuk mendoakannya. Kalau masih hidup boleh supaya mendapatkan hidayah, didakwahi. Mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bahwasanya mereka itu memang orang-orang yang musyrik, annahum ashabul jahim, dan mereka itu adalah para penghuni neraka jahim. Setelah ayat ini turun, setelah beberapa waktu, Nabi masih agak sedih. Lalu Allah Subhanahu wa taala hibur kembali dengan ayat yang lain di surat Al-Qasas ayat ke-56. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidaklah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Hidayah napa? Hidayatut taufik. Wahai Muhammad, yang bisa memberikan hidayah taufik itu hanyalah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Wallahu a'lama bil muhtadin, kalau nggak salah seperti itu. Dan hanya Allah itu yang lebih tahu, yang lebih paham orang-orang yang pantas mendapatkan hidayah. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Abu Talib, pamannya Nabi SAW, yang sudah sedemikian rupa membela Nabi,
melindungi Nabi dari gangguan kafir Quraisy, tapi ternyata meninggal dalam keadaan kafir. Nah kita, apa yang telah kita lakukan untuk Islam? Apa yang telah kita lakukan untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW? Apakah kita masih yakin dan optimis kalau kita meninggal dalam keadaan Muslim? Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang luar biasa ini. Hidayatul taufik, kita bisa beriman kepada Allah tanpa ragu, kita bisa beriman kepada para rasul tanpa adanya rasa keraguan yang berlebih, yakin Al-Qur'an itu adalah kitabullah, beriman dengan rukun-rukun iman yang lainnya. Ini adalah kenikmatan besar yang seringkali lalai kita syukuri. Apakah kita pagi ini sudah bersyukur Pak Bu dengan kenikmatan besar ini? Nasallallahu as-salama wal afiyah. Ini yang pertama. Pemberian terbaik yang perlu kita jaga dari Allah Subhanahu wa taala adalah hidayah. Betapa banyak orang-orang yang masih belum mendapatkan hidayah, sementara kita alhamdulillah sudah mendapatkannya. Maka jaga ya, dengan memperbanyak doa juga. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang paling sering, yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW. Bayangkan Nabi, orang yang dijamin surga dan dijauhkan dari neraka, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Doa yang paling banyak nopo? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat, wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nabi minta supaya diistiqomahkan. Nah, kita maka mulai dari sekarang perbanyaklah doa tersebut. Sampun pada hafal kan Pak Bu? Coba yang belum hafal mungkin bisa ditulis ya. Ya muqallibal qulub. Monggo ditulis Rian. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi ala dinika. Sabbit qalbi ala dinika. Sekali lagi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Artinya, ya Allah yang maha membolak-balikan hati manusia, kokohkanlah hatiku di atas agama supaya istiqomah sampai meninggal. Ini yang pertama, yaitu hidayah. Kemudian yang kedua apa Pak Bu? Apa yang kedua? Thayyib, Masya Allah. Pasangan hidup yang soleh atau salihah. Kenikmatan besar lainnya yang harus kita jaga yaitu pasangan suami atau istri yang soleh atau solihah. Kenapa pasangan hidup yang soleh atau solihah ini dikatakan nikmat yang besar? Karena ketika seseorang memiliki suami yang soleh atau istri yang solihah, kehidupan yang sebenarnya dia rasakan. Suami yang soleh akan membimbing istrinya pada ketaatan. Dan istri yang solihah akan mendukung segala aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh suaminya. Masya Allah, betapa indahnya ketika seorang suami istri berangkat kajian bareng,
nyatet materi bareng sampai rumah saling koreksi. Masya Allah. Memiliki nonton Pak Bu? Nopo bubar kajian langsung medang bareng. Betapa romantisnya mereka ketika datang ke kajian, nyimak kajian bareng, nyatet ilmu bareng sampai rumah saling ngoreksi. Laura kober Ustaz, kumbahane wis akeh ya. Anaknya urung sarapan Ustaz. Nah, orang yang mendapatkan pasangan soleh atau solihah, dia akan merasakan kehidupan yang sebenarnya. Hidup di dalam ketaatan. Hidup di bawah naungan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka berdua ini, suami istri yang soleh dan solihah, secara mereka sadari maupun tidak, ketika mereka saling tolong menolong dalam kebaikan, saling tolong menolong dalam ketaatan, berarti mereka telah merealisasikan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan. Suami yang soleh dan istri yang solehah, mereka akan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan kehidupannya akan senantiasa tenang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun ada satu masalah, dua masalah, pasti akan bisa diselesaikan dengan kepala dingin ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Untuk para suami, bersyukurlah panjenengan ketika mendapatkan istri yang solihah. Karena istri yang solihah adalah salah satu simpanan terbaik di antara simpanan-simpanan yang ada di muka bumi ini. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u." Wahai Umar, apakah kamu ingin tahu simpanan terbaik yang dimiliki oleh seseorang? Maka Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, al-mar'atus solihah, istri yang solihah. Simpanan terbaik, kata Rasulullah SAW. Idza nazara ilaiha sarrathu. Jika kamu memandang istri yang solehah tersebut, dia akan membuat dirimu senang. Istri yang soleha itu kalau dipandang suaminya senang. Itu malah ninggal dunga. Senang Pak Bu. Ya dalam artian resik, wangi, dandan untuk suaminya. Ustaz bermasak, Ustaz mambu lombok, mambu bawang ya. Ya kalau misalnya sudah tahu waktu suaminya pulang kerja, siap-siap ya cuci muka, cuci tangan lah minimal. Menyambut kawekna wedang. Kalau dilihat menyenangkan suaminya. Wa idza amaroha ata'athu. Dan istri yang solehah itu ketika diperintah oleh suaminya untuk melakukan hal-hal ketaatan, maka istri yang soleha akan menjalankannya. Suaminya memerintahkan kalau mau keluar rumah izin dulu, izin. Suaminya bilang kalau ada tamu masuk rumah jangan suruh masuk kalau misalnya sendirian, istrinya nurut. Suaminya bilang pakai jilbab yang agak besar sedikit biar nutup auratnya sempurna, istrinya nurut. Masya Allah, ini termasuk wanita solihah, simpanan terbaik bagi seseorang. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, wa idza ghaba anha hafizathu. Jika suaminya pergi dari dia, kerja, kemana mungkin ada kepentingan, maka istrinya akan menjaga dirinya dan keluarganya.
Ini adalah istri yang salihah. Pasangan hidup yang saleh atau salihah. Demikian pula dengan ibu-ibu yang memiliki suami yang soleh, bersyukur. Karena suami itu bagaikan nahkoda. Kalau suaminya soleh, insya Allah perahu kehidupan rumah tangga panjenengan akan selamat. Dan sebaliknya, kalau suaminya kurang soleh, maaf, besar kemungkinan ya, perahu yang panjenengan naiki dalam kehidupan rumah tangga, ya nabrak karang atau mungkin naudzubillah kelelap ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, lebih sedikit buatan Allah lagi. Yang ketiga adalah anak yang soleh atau solihah. Anak yang soleh adalah kenikmatan besar yang harus kita jaga. Mengapa demikian? Karena anak yang soleh menjadi pahala jariah bagi kedua orang tuanya ketika mereka telah meninggal dunia. Jadi kalau panjenengan Pak Bu punya putra, punya putri, didik mereka berdua menjadi anak yang soleh atau solihah. Karena apa? Karena mereka adalah aset berharga yang akan memberikan manfaat bagi kita ketika kita sudah meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia, apa yang kita harapkan lagi Pak? Kecuali 3 hal. Hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan in qata'a anhu 'amaluhu illa min salasatin." Jika manusia itu sudah meninggal, maka seluruh amalannya itu akan terputus. Semua amalannya terputus. Illa min shadaqatin jariyatin. Kecuali yang pertama, sedekah jariyah yang dia keluarkan di jalan Allah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu bermanfaat yang telah dia dapatkan, dia belajar, dia amalkan, lalu dia sebarkan. Ini menjadi pahala jariah. Kemudian yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini Pak Bu, anak saleh adalah pemberian terbaik, salah satu pemberian terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Maka bersyukur kalau misalnya putra-putri panjenengan belajar di pondok pesantren, sudah mau atau mungkin sebelum di pondok sudah mau rutin ikut kajian, sudah mau senang baca Al-Qur'an, bersyukur Pak. Bersyukur. Ini adalah suatu tanda bahwasanya ananda, ya, putra-putri kita yang seperti itu nanti bisa menjadi anak yang bermanfaat sehingga mendoakan orang tuanya ketika sudah meninggal, memberikan atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa menghasilkan pahala jariah hingga hari kiamat nanti. Dan hati-hati Pak Bu, kalau misalnya kita sedang dibikin jengkel sama anak kita, hati-hati dengan lisan kita. Jangan sampai kita mendoakan keburukan anak kita. Bocah kok angel temen, bali maghrib bae kayak anak gendruwo. Bisa jadi anak gendruwo temenan. Nauzubillah. Kok bisa Ustaz? Bisa. Karena kata Rasulullah SAW, di antara doa yang mustajab itu doanya orang tua yang sedang marah kepada putranya atau putrinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatun lahunna la syakka fihinna." Ada 3 doa yang sudah pasti terkabulnya. Gak ada keraguan di dalamnya. Pasti nopo? Terkabul. Cepat atau lambat. Yang pertama nopo? Da'watul mazlum. Doanya orang-orang yang dizolimi. Kalau misalnya ada orang dizolimi, lalu dia berdoa, hati-hati orang yang menzolimi itu. Jangan sampai ketika kita menzolimi seseorang, lalu orang itu berdoa kepada Allah, kita hati-hati Pak. Doanya nopo? Terkabulkan.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dakwatul musafir. Orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Doanya itu terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini panjenengan kalau misalnya nanti haji atau umrah, berdoa kepada Allah di perjalanannya. Kemudian yang ketiga ini, dakwatul walidaini liwalidihima. Doanya orang tua kepada anak-anaknya. Doanya siapa? Orang tua kepada anak-anaknya ketika sedang marah. Jadi jangan sampai ketika marah lisan kita mengucapkan kata-kata yang kotor, yang mengandung doa keburukan bagi anak kita. Jangan sampai, Pak. Ya, dikisahkan itu katanya salah satu imam Masjidil Haram, siapa? Syekh Sudes kalau nggak salah gitu. Itu dulu ketika kecil itu sering dimarahin sama ibunya karena ya anak kecil kan kadang bikin jengkel ya. Doanya apa Pak Bu? Kok ngomben jadi imam Masjidil Haram? Setiap bikin kesalahan ibunya bilang, kamu jadi imam Masjidil Haram. Kamu jadi imam Masjidil Haram. Dan subhanallah dikabulkan. Syekh Sudes adalah salah satu imam di Mekah, di Masjidil Haram. Ya mungkin ini adalah salah satu ijabah doa yang diucapkan oleh ibunya ketika marah itu. Dan ini ceritanya sudah menyebar luas. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jadi sudah seharusnya kita menjaga pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya wonten pinten? 3. Yang pertama apa Pak Bu yang harus kita jaga? Hidayah. Yang kedua, pasangan yang solih atau solihah. Yang ketiga, anak soleh ya. Jangan sampai ketiga ini yang sudah kita dapatkan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.